Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Khatibul Umam, mahasiswa Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, bisa dipanggil Mas Boy. Ya, oke. Ya, di sini saya ingin menerangkan tentang penerimaan dan penolakan perubahan. Ya, apa sih tentang penerimaan dan penolakan perubahan itu yang ada saat ini, atau tentang yang ada di dalam materi-materi pembelajaran di Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang dosen pengampunya adalah Bapak Khatim Fadli MPD. Ya, mari berikut kita langsung saja ke materi. Perubahan dalam semua aspek kehidupan adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Demikian juga dengan kehidupan individu maupun organisasi. Podcast 93 Sanskrit 96 menyatakan perubahan-perubahan dalam hierarki teknologi, komunikasi, organisasi, dan sebagainya tidak serta-merta menjamin kesuksesan perubahan organisasi tanpa komitmen dan semua anggota organisasi. Jika manusianya tidak bersedia berubah, maka tidak akan ada perubahan dalam organisasi tersebut. Jadi begini, Mas. Yang dimaksud dalam teori ini adalah jika dalam diri kita sendiri tidak ada kemampuan untuk berubah, atau dalam organisasi tersebut tidak ingin untuk mau berubah, maka tidak akan bisa berubah dalam organisasi tersebut atau dalam diri kita sendiri. Sekarang tentang kekuatan penyebab perubahan. Yang pertama adalah sifat angkatan kerja yang berubah. Misalnya, yaitu masalah behaviora atau keluaran atau masukan karyawan yang tinggi atau pemogokan dan sabotase. Untuk yang kedua yaitu teknologi. Di antaranya adalah internet, website, informasi teknologi komputer dan sebagainya. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Resesi, ekspansi suku bunga dan regulasi. Yang keempat, tren sosial yang berubah. Perhatian yang meningkat terhadap persoalan lingkungan dan tingkat edukasi tenaga kerja yang meningkat. Itu yang kelima yaitu politik dunia berubah. Yang keenam yaitu sifat persaingan yang berubah. Jadi itu semua adalah kekuatan-kekuatan penyebab adanya perubahan. Ya, berikutnya adalah penolakan dan penerimaan terhadap perubahan. Yang pertama adalah sumber penolakan. Sumber adalah suatu keperluan analisis, dapat kategori sumber penolakan atas perubahan, yaitu masa yang dilakukan oleh individu dan yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi. Untuk yang pertama adalah penolakan individu. Karena persoalan kepribadian, persepsi, dan kebutuhan, maka individu punya potensi sebagai sumber penolakan atas perubahan. Untuk yang pertama itu tentang kebiasaan. Kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang kita tampilkan secara berulang-ulang sepanjang hidup kita, yang kita lakukan. Oleh karena itu, terkadang orang merasa nyaman, merasa menyenangkan, dan jika ada perubahan besar terhadap pola kehidupan, maka muncul mekanisme diri yaitu penolakan atau tidak ingin suatu hal yang biasanya dilakukan itu dirubah. Itu yang kedua yaitu rasa aman. Jika kondisi sekarang sudah memberikan rasa aman dan kita memiliki kebutuhan akan rasa aman relatif tinggi, maka potensi penolakan perubahan pun besar. Untuk yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Faktor lain sebagai sumber penolakan atas perubahan adalah soal menurunnya pendapatan. Pegawai menolak konsep 5 hari kerja karena akan kehilangan upah lembur. Itu menurut karyawan bahwa tentang 5 hari kerja itu sangat menurunkan perekonomian atau pendapatan mereka. Karena apa? Mereka tidak bisa untuk lembur di hari berikutnya atau biasanya di hari Sabtu. Nah, itu menurut para karyawan adalah sangat merugikan tentang pendapatan mereka, karena tidak ada masukan lain yang hanya 5 hari kerja itu saja. Takut yang berikutnya adalah takut akan sesuatu yang tidak diketahui. Sebagian besar perubahan tidak mudah diprediksi hasilnya. Oleh karena itu muncul ketidakpastian dan keraguan. Kalau kondisi sekarang sudah pasti dan kondisi nanti setelah perubahan belum pasti, maka orang akan cenderung memilih kondisi sekarang dan menolak. Karena menurut mereka
sesuatu yang belum terjadi itu akan tidak pasti, dan mereka tidak bisa menebak-nebak apa sih apa yang terjadi besok, apa yang akan terjadi lusa, itu tidak bisa. Jadi mereka itu memilih yang kondisi sekarang ini. Jadi untuk yang prediksi berikutnya mereka akan menolak. Yang terakhir yaitu persepsi cara pandang individu terhadap dunia sekitarnya. Cara pandang ini mempengaruhi sikap. Contohnya pada awalnya program kerja keluarga berencana banyak ditolak oleh masyarakat karena banyak yang memandang program ini bertentangan dengan ajaran agama sehingga menimbulkan sikap negatif. Oke, yang kedua yaitu penolakan organisasi. Penolakan organisasi pada hakikatnya memang konservatif. Secara aktif mereka menolak perubahan, misalnya saja organisasi pendidikan yang mengenalkan doktrin keterbukaan dalam menghadapi tantangan ternyata merupakan mereka lembaga yang paling sulit berubah. Sistem pendidikan yang sekarang berjalan di sekolah-sekolah hampir dipastikan relatif sama dengan apa yang terjadi 25 tahun yang lalu atau bahkan lebih. Oke, selanjutnya adalah penolakan pada perubahan. Yang pertama yaitu tentang inersial struktural, yang artinya penolakan yang terstruktur, organisasi lengkap dengan tujuan, struktur, aturan main, uraian tugas, disiplin, dan lain sebagainya menghasilkan stabilitas. Jika perubahan dilakukan maka besar kemungkinan stabilitas terganggu. Itu yang kedua yaitu fokus perubahan berdampak luas. Perubahan dalam organisasi tidak mungkin terjadi hanya difokuskan pada satu bagian saja, karena organisasi merupakan suatu sistem. Jika satu bagian diubah maka bagian lain pun terpengaruh olehnya. Jika manajemen mengubah proses kerja dengan teknologi baru tanpa mengubah struktural organisasi, maka perubahan sulit berjalan lancar. Jadi kalau seumpama dalam organisasi itu salah satu dirubah, maka akan berdampak pada sistem-sistem yang lainnya yang akan mempengaruhi kinerja di divisi-divisi yang lain. Untuk yang ketiga yaitu inersial kelompok kerja. Walau ketika individu mau mengubah perilakunya, norma kelompok punya potensi untuk menghasilkan sebagai anggota serikat pekerja. Walau sebagian pribadi kita setuju atas suatu perubahan, namun jika perubahan itu tidak sesuai dengan norma serikat kerja, maka dukungan individu menjadi lemah. Yang keempat adalah ancaman terhadap keahlian. Dalam perubahan pola organisasional bisa mengancam keahlian kelompok kerja. Tentu misalnya penggunaan komputer untuk merancang suatu desain, mengancam kedudukan para juru gambar. Jadi seumpama ancaman keahlian tersebut kita ganti dengan sesuatu yang semua serba otomatis, serba komputer dan serba digital, maka dalam keahlian seseorang yang biasanya dengan desainnya, dengan juru gambar mereka, dengan keahlian tangan mereka itu dirubah dengan itu tadi, maka mereka merasa terancam bahwa mereka itu keahlian mereka tidak bisa digunakan atau tidak diperlukan lagi oleh organisasi atau suatu perusahaan yang lain, karena mereka mengandalkan dari sistem otomatis dari sebuah komputer tersebut. Untuk yang terakhir yaitu ancaman terhadap alokasi sumber daya. Kelompok-kelompok dalam organisasi yang mengendalikan sumber daya dengan jumlah relatif besar sering melihat perubahan organisasi sebagai ancaman bagi mereka. Oke, selanjutnya yaitu strategi mengatasi masalah atau penolakan. Menurut Klopp dan Fred mengusulkan ada 6 taktik yang bisa dipakai untuk mengatasi resistensi perubahan. Yang pertama yaitu pendidikan dan komunikasi. Jadi penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat, dan diadakannya perubahan kepada semua pihak. Komunikasi dalam berbagai macam bentuk, ceramah, diskusi, laporan presentasi, dan bentuk lainnya. Jadi dalam pendidikan dan komunikasi itu mereka bisa mengubah atau mengatasi satu masalah penolakan. Bagaimana? Karena mereka secara ceramah, diskusi, dan presentasi itu menyampaikan sesuatu yang ada atau sesuatu yang real. Jadi mereka bisa memahami keadaan yang sekarang ini gitu. Yang kedua yaitu partisipasi atau ajak serta semua pihak untuk mengambil keputusan.
pimpinan hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator, biarkan anggota organisasi yang mengambil keputusan. Jadi semua anggota itu berpartisipasi, bagaimana mereka mengeluarkan pendapat, bagaimana argumen mereka, supaya apa, masalah-masalah tersebut atau penolakan-penolakan tersebut bisa teratasi. Kalau tanpa adanya partisipan dari anggota-anggota yang lain dan hanya mengandalkan para pemimpin, maka akan terjadi goncangan atau penolakan-penolakan terhadap apa keputusan yang telah diambil tersebut. Yang ketiga yaitu memberikan kemudahan dan dukungan. Tentu saja jika pegawai takut atau cemas, lakukan konsultasi atau bahkan terapi, beri pelatihan-pelatihan. Jadi memang memakan waktu yang agak lama akan memberikan tingkat penolakan tersebut. Jadi mereka berilah dukungan atau kemudahan. Untuk apa? Supaya mereka itu bisa leluasa melakukan apa yang dia inginkan, yang sesuai dengan nalar mereka, tapi dengan di koridor-koridor yang sudah disepakati atau yang telah ditetapkan, yang tidak menyalahi aturan atau menyalahi hukum. Yang keempat yaitu negosiasi. Cara lain yang juga bisa dilakukan adalah melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang menentang perubahan. Cara ini bisa dilakukan jika yang menentang mempunyai kekuatan yang tidak kecil, misalnya dengan serikat pekerja. Tawarkan alternatif yang bisa memenuhi keinginan mereka. Yang kelima yaitu manipulasi dan kooptasi. Manipulasi adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya, misalnya fakta agar tampak lebih menarik, tidak mengutarakan hal yang negatif sebesar rumor dan lain sebagainya. Kooptasi dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pemimpin, menentang perubahan dan mengambil keputusan. Jadi sebenarnya manipulasi itu penting dilakukan karena apa? Karena itu supaya tidak ada terjadinya penolakan atau guncangan atau gejolak di dalam suatu organ tersebut. Jadi supaya mereka itu tenang-tenang atau bisa berpikir secara rasional tentang keadaan apa yang sekarang. Yang keenam yaitu paksaan. Taktik terakhir adalah paksaan. Berikan ancaman dan jatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukan perubahan. Ya, kenapa paksaan itu sangat penting? Iya, karena ada biasanya salah satu di dalam anggota tersebut menentang adanya penolakan. Yang lain sudah oke, yang lain sudah fake, yang lain sudah mendukung tentang perubahan tersebut, tapi ada segelintir orang atau anggota yang tidak setuju atau menentang adanya perubahan tersebut. Nah, itu sebenarnya perlu diberikan paksaan. Jadi diberikan hukuman atau jatuhan hukuman tentang apa yang telah dilakukan. Karena apa? Biar tidak mempengaruhi dengan anggota-anggota yang lain. Ya, dari hasil yang saya paparkan tadi bisa diambil suatu kesimpulan, yaitu berdasarkan uraian di atas itu dapat disimpulkan bahwa perubahan organisasi adalah suatu hal yang tidak akan terjadi, yang pasti terjadi dan akan dihadapi oleh organisasi apapun, baik organisasi publik maupun organisasi privat. Pada organisasi publik, perubahan ini dapat dilihat dari segi konteks, proses kepemimpinan dan hasil perubahan. Dan juga ada 5 alasan mengapa seorang itu menolak suatu perubahan. Di antaranya itu yang pertama karena adanya sifat ketidaksukaan terhadap segala sesuatu yang berubah atau berbeda dengan keadaan saat ini. Yang kedua, karena memang ide perubahan tersebut tidak membuatnya tertarik. Dan yang ketiga, karena orang tersebut tidak mengerti maksud dan dampak dari perubahan tersebut terjadi kondisinya, sehingga dianggap perubahan yang akan dilakukan tidak ada gunanya dan hanya sia-sia saja. Yang keempat, yang cukup sering terjadi adalah adanya ketidakpercayaan terhadap orang yang mencetuskan ide perubahan atau orang yang mengomunikasikan inisiatif perubahan tersebut. Dan yang kelima, yaitu ada ketakutan apabila perubahan itu diterapkan. Ketakutan ini bisa dalam bentuk kehilangan uang seperti gaji, tunjangan, atau anggaran. Ya, oke guys, terima kasih
atas waktunya untuk mendengarkan sedikit materi dari saya. Kurang lebihnya memang banyak kurangnya, ya saya mohon maaf atas kesalahan dan keliruan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.